membeli ketupat. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terbaru. Ada dua informasi penting yang harus disimak bagi para KPM PKH dan BPNT pada hari ini terkait proses pencairan PKH tahap 4 2022 dan penyaluran BPNT alokasi Oktober, November, dan Desember. Dan tentunya masih terkait pencairan BLT BBM di tahap yang kedua. Perlu diketahui ada hal yang tidak diinginkan oleh para KPM PKH di pencairan PKH tahap yang keempat ini. Dan ini terkait dengan berkurangnya nominal uang bantuan komponen PKH di pencairan PKH tahap 4 melalui PT POS di tahun 2022 ini. Dan informasi terkait bagi KPM PKH yang memiliki komponen ibu hamil. Perlu diketahui bagi para penerima bantuan PKH ini akan menerima nominal uang PKH tahap yang keempat melalui kantor pos itu berbeda-beda. Nah, kemudian ini penting untuk diketahui oleh para KPM, banyak sekali keluhan yang disampaikan kepada kami di pencairan PKH tahap 4 melalui PT POS ini. Banyak para KPM PKH yang mengalami uang PKH-nya itu berkurang. Jadi ini sering terjadi kekurangan bayar ini pada KPM PKH yang memiliki dua komponen PKH yang sama. Nah, ini misalnya saja ada KPM PKH yang memiliki dua anak balita. Itu kan seharusnya KPM tersebut menerima uang PKH-nya sebesar Rp1.500.000. Namun di surat pencairan PT POS itu hanya tertulis Rp750.000 saja. Jadi hanya dihitung satu orang anak saja. Kemudian ada juga KPM PKH yang memiliki dua anak sekolah dasar. Nah, itu kan harusnya menerima uang PKH-nya sebesar Rp450.000. Tetapi di surat pencairan PT POS itu hanya tertulis sebesar Rp225.000 saja. Jadi komponen PKH-nya hilang satu dan hanya dihitung satu anak saja. Nah, jadi ini kemungkinan ada kesalahan data bayar dari Kemensos ataupun bisa terjadi masalah di aplikasi yang digunakan oleh pusat. Karena tentunya pihak PT POS Indonesia ini membayarkan ataupun mencairkan itu sesuai instruksi yang turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, saya menghimbau bagi para KPM di sini yang bantuan PKH tahap keempatnya itu sudah cair, itu mesti bersyukur tentunya. Karena banyak sekali penerima bantuan PKH yang hingga saat ini masih belum bisa dipastikan akan cair atau tidak bantuan PKH-nya. Karena untuk saat ini, nominal uang bantuan yang akan diterima oleh para KPM ini cukup besar. Karena uang bantuan PKH itu akan diterima berbarengan dengan uang BPNT secara tunai. Dan ditambah lagi dengan BLT BBM Rp300.000. Nah, penting untuk diketahui bagi para KPM semua, uang bantuan PKH yang paling sedikit diterima di pencairan PKH tahap yang keempat ini adalah sebesar Rp525.000. Dan ini bagi penerima bantuan PKH yang memiliki komponen yaitu anak SD sederajat hanya satu orang saja, di mana nominal bantuannya itu adalah sebesar Rp225.000, ditambah BLT BBM senilai Rp300.000, sehingga bantuan yang diterima ini adalah Rp525.000. Dan itu adalah
uang bantuan PKH yang paling sedikit atau minimal yang diterima pada saat pencairan PKH tahap yang keempat ini. Sedangkan bantuan maksimum atau yang akan diterima paling banyak bagi para KPM ini akan mencapai Rp3.500.000 atau mungkin bisa saja lebih. Nah, oleh sebab itu saya menghimbau agar disyukuri saja bagi para KPM yang sudah cair uang bantuan PKH-nya. Dan saya menghimbau bagi para KPM yang belum cair ataupun yang belum mendapatkan surat undangan pencairan dari PT Pos, ini kami mohon agar bersabar. Karena pihak PT Pos berdasarkan informasi yang kami terima dari koordinator kota wilayah kami, batas pembayaran uang PKH atau BLT BBM hingga tanggal 15 Desember tahun 2022 besok. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan proses pembayaran ini, pembayaran PKH dan BLT BBM melalui PT Pos ini hingga akhir bulan Desember atau tanggal 31 Desember atau hingga tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, ini untuk memberi peluang apabila ada KPM PKH atau BPMT yang belum bisa mengambil bantuan karena sakit atau sebagainya dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak PT Pos Indonesia. Jadi bagi KPM tersebut yang sakit ataupun berhalangan, ini masih diberi kesempatan untuk mengambil bantuannya hingga akhir tahun ini. Nah, kemudian kita lanjut informasi penting berikutnya yang ditunggu-tunggu para KPM PKH dan BPMT. Nah, sekarang ini kami banyak menerima keluhan para KPM bahwa bantuan ibu hamil itu tidak masuk di pencairan PKH. Jadi banyak sekali para KPM PKH yang memiliki komponen ibu hamil namun tidak bisa cair uang bantuannya. Nah, di sini kami ada sedikit solusi bagi kalian yang tidak bisa cair uang bantuan PKH komponen ibu hamilnya di tahap yang ketiga kemarin. Nah, perlu diketahui saat ini pihak pendamping PKH itu tidak lagi menginput langsung di IPKH, tetapi membutuhkan keterlibatan para KPM itu sendiri untuk melakukan pembaharuan ataupun proses update data pada aplikasi 6NG. Jadi kemarin-kemarin itu ada proses peralihan dari EPKH ke aplikasi 6NG yang belum mengakomodasi komponen ibu hamil pada tahap ke-1 dan kedua kemarin karena masih belum ada menu 6NG untuk memasukkan data-data ibu hamil. Nah, namun 2 bulan terakhir ini itu sudah bisa dilakukan proses pembaharuan datanya. Tetapi para KPM itu harus aktif dan melaporkan status hamilnya ke operator 6NG, baik itu operator di desa maupun di dinas sosial kabupaten ataupun kota. Melaporkan bulan kehamilannya agar diinput ataupun dimasukkan data-datanya pada aplikasi 6NG agar uang bantuan PKH komponen ibu hamilnya itu masuk pada data bayar di tahap yang keempat sekarang ini. Nah, kemudian kita lanjut informasi penting yang ketiga yang ditunggu-tunggu oleh para KPM PKH dan BPMT. Nah, berikut ini daftar daerah-daerah yang akan mulai diantarkan surat undangan pencairan dari PT Pos mulai besok hari. Nah, ini diantaranya daerah Pasuruan, Jawa Timur, Palopo, Sulawesi, Palembang, Banjarbaru, dan Rejang Lebong. Kemudian untuk Jawa Barat, ini untuk daerah Bogor, Cigudeg, Cikalong, Tasikmalaya, Petamburan, Jakarta Barat, daerah Palu, Tawaeli, dan Palu Utara. Kemudian daerah Waingapu, Jambi, dan Gorontalo. Nah, bagi kalian yang belum mendapatkan surat undangan dari PT Pos, saya selalu mendoakan agar surat undangan dari PT Pos untuk bantuan PKH tahap yang keempat dan BLT BBM serta BPNT reguler semoga segera diantarkan ke rumah kalian pada besok hari ataupun lusa. Amin. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya. Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.